Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Zainul Sulaiman di liputan seputar Sukoharjo. Pemirsa, pada kali ini bertempat di Gelora Ibrahimi terselenggara hafla imtihan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo yang ke-111. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Pelaksanaan hafla imtihan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo yang ke-111 untuk santri putra pada kali ini berjalan dengan khidmat yang bertempat di Gelora Ibrahimi. Acara ini dihadiri oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Azam Ibrahimi, Kiai Haji Nasir Mansur, segenap ahlul bait, pengurus pesantren, umanak ma'had, dan seluruh santri putra serta dimeriahkan oleh Majelis Sholawat Sokaraja. Acara ini dibuka langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Azam Ibrahimi. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan merdu oleh Fikri Lazauri sebagai juara 1 Musabaqah Tilawatil Quran. Setelah itu acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Dr. Haji Khairul Anwar MHI selaku pengurus pesantren yang menyampaikan harapan terhadap seluruh santri selama liburan berlangsung. Izin perkenanlah kami mengutip apa yang disampaikan oleh Abu Darda. Makalah beliau seperti ini, bahwa tidak ada ilmu pengetahuan, bahwa pemberian ilmu itu, jika ada orang yang mengatakan bahwa pemberian ilmu itu tidak dicapai dengan jihad, tidak bercapai dengan sungguh-sungguh, maka orang itu berarti berkurang akal dan pandangannya. Ini artinya apa? Bahwa di dalam memperoleh ilmu, kita butuh belajar sungguh-sungguh. Pondok pesantren telah mengikhtiarkan segala aturan bagaimana panjenengan bersungguh-sungguh di dalam belajar. Mulai dari aturan harus belajar madrasah, harus belajar sekolah, harus mengikuti kegiatan pengajian dan ubudiyah. Hingga pada jam 11 malam panjenengan semua harus istirahat. Walaupun demikian nyatanya masih banyak ada yang belum istirahat. Sehingga pondok pesantren harus menerjunkan para asatid, para pengurus, menemani panjenengan semua. Mengontrol mana yang belum tidur supaya tidur. Kemudian jam 3 kita semua sudah dibangunkan kembali untuk melakukan ritual-ritual atau amaliyah ubudiyah. Ini adalah bahwa desain pondok pesantren mengajarkan kepada kita untuk sungguh-sungguh di dalam belajar agar kita bisa mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Darda tadi. Man ro'a anna ghadwatal ilmi laisa bijihati faqad naksuhu akluhu wa ra'yuhu. Jadi barang siapa yang mengatakan bahwa pemberian ilmu itu tidak dicapai dengan sungguh-sungguh, maka otak mereka sesungguhnya adalah miring, artinya tak beres. Ya, oleh karena itu marilah kita selama di pondok pesantren bersungguh-sungguh. Para adik-adik sekalian, tamu dengan yang saya hormati, yang terakhir kami ingin memberikan informasi penting berkaitan dengan di pondok pesantren, bahwa di pondok pesantren kita malam hari ini adalah haftul imtihan. Besok para santri putra sudah diperkenankan kecuali yang ketua kamar tahfidzul Quran dan mahatali untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Dan mohon diingat bahwa nanti kembali ke pesantren tepat waktu. Kemudian mohon juga bahwa di dalam masa liburan panjenengan semua harus senantiasa belajar, membawa kitab apa yang disuka. Karena santri itu bahasa Arabnya kan toliban. Toliban itu artinya mencari. Maka ini berarti kalau kita mengatakan bahwa diri kita maziltu toliban, maka kita harus senantiasa mencari ilmu, mencari, terus mencari, menambah literasi. Kata Al-Ghazali bahwa
orang yang menuntut ilmu, kemudian dalam 3 hari tidak membaca ilmu pengetahuan, maka sesungguhnya dia telah membunuh semangat dia di dalam mencari ilmu. Oleh karena itu tempo waktu yang 50 hari, jika ini tidak kita kembangkan, tidak kita gunakan untuk membaca ilmu, membaca buku apa yang kita sukai, saya yakin nanti pengurus setelah panjenengan semua datang kelabakan. Ini kok seperti santri baru semua. Ya, guru-guru juga kelabakan. Ini kok dulu yang diajarkan hilang semua. Oleh karena itu sekali lagi kami pesan kepada adik-adik, Bapak panjenengan semua nanti pulang, jangan hanya bawa kardus yang bukunya atau bahkan isinya bukan buku ya, tapi bawa buku yang Anda suka. Sehari dibaca, sehingga panjenengan semua nanti setelah kembali ke pondok pesantren tidak kembali ke titik nol seperti di dalam pom bensin, kembali ke titik nol. Jadi apa yang kita pelajari dulu masih ada. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Malam ini adalah malam haflatul imtihan sekaligus memperingati hari lahir Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo yang ke-111, yaitu 1 abad lebih 11 tahun. Untuk itu, karena ini malam perayaan imtihan sekaligus akan menghadapi liburan santri, tentu Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo berharap kepada seluruh santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo dalam mengisi liburan adalah bisa berkhidmah kepada orang tua dengan keluarga, sehingga tradisi pesantren harus terus dilaksanakan di rumah masing-masing. Tentu dalam hal ini kesempatan emas bagi para santri untuk berkhidmah kepada orang tua, karena selama 10 bulan kita berkhidmah di pondok pesantren, belajar di pondok pesantren, sehingga apa yang didapat dalam pembelajaran di pondok pesantren diharapkan bisa diamalkan di masa-masa liburan. Tentu dalam hal ini anak-anak harus bisa menjaga diri, menjaga tradisi-tradisi yang selama ini dilaksanakan di pesantren, wirid-wirid di pesantren, zikir-zikir di pesantren, sholat jamaah sebagaimana kewajiban mereka dalam pesantren. Ini harapannya terus dilaksanakan di rumah masing-masing, bahkan jika perlu bisa mengajak teman dekatnya, teman akrabnya yang dulu sebelum mondok, sehingga mereka akan tertarik kepada Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Ini harapan-harapan pondok pesantren, dan tentu anak-anak santri yang mengisi liburannya harus dengan diisi yang bermanfaat. Tetap belajar, tetap beribadah, tetap istiqomah, dan terus menyambungkan diri dengan para muassis pondok pesantren, para guru-gurunya, sehingga walaupun ada di rumah terpisah secara fisik, tetapi rohaninya masih menjadi satu kesatuan dengan pondok pesantren. Dan tentu kita punya kewajiban bersama mensyiarkan pondok pesantren melalui berbagai media yang dimiliki oleh pondok pesantren. Ini yang kami harapkan, mudah-mudahan seluruh santri besok pagi yang putra akan pulang berjalan dengan tertib, dengan baik, selamat sampai tujuan di pangkuan orang tua masing-masing. Kemudian Raden Ahmad Azim Ibrahimi juga memberikan 15 pesan terhadap santri yang akan menjalankan masa liburan, serta membaiat santri siap menjalani 15 pesan pengasuh yang telah disampaikan. Hal yang sederhana seperti liburan perlu diniati agar tidak salah niat, tidak dipergunakan oleh setan untuk disalahgunakan niatnya. Karena yang tidak diniati dengan baik, khawatir ada peluang bagi setan untuk mengambil alih menjadi niat yang tidak baik. Setidaknya niat liburan ada 3. Yang pertama, berniat silaturahim, nyabis
kepada orang tua, pada keluarga, sanak famili, guru dan teman-teman. Yang kedua, berniat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh di pesantren selama 10 bulan. Apa hasil yang telah diperoleh, ini khusus santri baru, apalagi santri lama, tunjukkan. Yang sudah mondok bertahun-tahun, 8 tahun, 12 tahun. Jangan malah menjadi rasan-rasan tidak baik. Ini semakin lama di pesantren kok akhlaknya semakin tidak baik. Wal'iyadzubillah. Ketiga, berniat menghibur fikiran yang telah belajar selama 1 tahun kurang lebih, agar semangat belajar kembali nanti pada saat kembali ke pondok pesantren. Jangan sampai masa liburan kita libur dari kebaikan, berhenti dari kebaikan, dari amal soleh. Liburan kita harus tetap berada dalam amal kebaikan. Liburan ini adalah berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Kemudian yang kedua, satu orang santri diharapkan dapat mengajak teman di rumah. Teman yang tidak mondok terutama ya. Mungkin teman semasa SD, teman semasa SMP, teman tetangga masyarakat sekitar rumahnya, untuk berbuat baik, minimal selama Ramadan diajak berbuat baik. Seperti melakukan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, sholat berjamaah dan lain-lainnya. Bukan malah tergerus oleh lingkungan pertemanan di rumahnya. Kembali lagi ke kelompok yang dulu meresahkan masyarakat. Kumpul dengan gengnya lagi. Kumpul dengan komunitas anak-anak nakal lagi. Tapi bagaimana mereka diajak? Kalianlah yang harus ikut mengatur arus perubahan, bukan terikut arus. Yang ketiga, santri agar menyampaikan salam ta'zim dari saya kepada orang tua dan guru ngaji ketika di rumah dengan ucapan redaksi lengkap, ada salam dari Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini sudah dirasakan kesan baiknya oleh para guru ngaji. Beberapa kali saya pulang bersilaturahim ke masyarakat, mereka cerita, murid saya ketika pulang liburan menyampaikan salam dari panjenengan Kiai. Alhamdulillah, saya senang, saya terima kasih mendapatkan salam. Ini berharga sekali. Mereka yang telah mendidik kalian, para guru ngaji kalian, guru alif ba kalian, merasa dihargai, dihormat, tidak diabaikan, tidak dilupakan. Tidak ada kesan mentang-mentang sudah mondok ke pondok yang besar, pondok yang terkenal, guru ngajinya di kampung dilupakan. Yang dibanggakan, saya santri pondok pesantren ini, karena mungkin para masyayikhnya lebih terkenal, pesantrennya, nama pesantrennya lebih terkenal. Sementara ada guru yang telah mendidik lebih awal, membuka batin kita mengenal agama. Mereka guru-guru yang tidak terlihat perannya tapi sangat berperan penting. Maka ketika mendapatkan salam dari kami, mereka bersyukur, bangga, dihargai oleh kalian, murid-muridnya sendiri, tidak dilupakan. Dan ini menambah kepercayaan.
kalau begitu murid-murid saya yang lain akan saya mondokkan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'i Sukorejo. Itu buktinya. Anak didik saya yang saya mondokkan tetap nyambung ke saya. Sebaliknya, saya khawatir ketika ada oknum santri pulang tidak nyambangi gurunya, tidak sowan, bahkan seakan sudah melupakan gurunya. Na'udzubillah, merendahkan seakan-akan sudah punya guru yang lebih hebat lagi. Ini akan menjadi kesan buruk dan orang akan berpikir, wah, jangan dimondokkan ke sana. Apa itu sudah terbukti? Setelah mondok ke sana, pulang malah melupakan guru kampungnya. Ini jangan sampai terjadi. Santri Sukorejo tidak boleh sampai memutus tali silaturahim dengan guru-guru yang kita sebut biasanya guru tolang, guru di masyarakat, guru akhlak, guru tingkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya malam kali ini kita dapat melaksanakan kegiatan malam Haflatul Imtihan yang ke-111 dengan keadaan yang sehat walafiat, sehingga besok para santri bisa fik untuk melaksanakan puja pulang jamaah secara bersama. Tentunya pada malam hari ini kami selaku santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah sangat bangga atas perayaan cita-cita yang dimiliki oleh Pondok Pesantren, sehingga besok kita akan pulang jamaah secara berjamaah yang dikoordinir oleh Ikhlas. Semoga kedepannya kita mendapatkan nadharah daripada masyaikh dan selalu dapat petunjuk dalam menebarkan ilmu-ilmu yang kita pelajari selama di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Untuk yang kedua kalinya, tentunya pada malam Haflatul Imtihan ini kami berharap ilmu-ilmu yang telah didapatkan oleh para guru-guru, guru di madrasah ibtidaiyah, guru madrasah sanawiyah, dan guru madrasah aliyah dapat mengembangkan dan dapat bisa memanifestasikan kepada kita, sehingga kita mendapatkan ilmu yang barokah dan bisa mengamalkan kelak di masyarakat, dengan harapan, tentunya dengan harapan semoga para masyaikh ridho kepada ilmu yang kita dapatkan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, karena kita lahir dari rahim Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Kemudian acara diisi dengan sholat bersama yang langsung dipandu oleh Kiai Haji Nasir Mansur dengan mempersembahkan lantunan sholat merdu yang diiringi oleh majelis sholawat Sokarace. Jangan bingung dengan cobaan, jangan bersedih karena kesulitan. Berdoa saja kepada Tuhan, insya Allah akan dikabulkan. Jangan bingung dengan cobaan, jangan bersedih karena kesulitan. Berdoa saja kepada Tuhan, insya Allah akan dikabulkan, insya Allah akan dikabulkan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma billahi salatan daimatan idawati mulkillahi lele ya lele Rujak mangga, mangganya mentah, orang tua badannya lemah. Janganlah hidup suka menfitnah, doakan
Kemerduan sholawat yang merdu mampu membawa suasana khidmat sampai pembacaan mahlul qiyam. Kemudian acara pun ditutup dengan doa dipimpin langsung oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azam Ibrahimi. Haflatul Imtihan ini merupakan momen berharga bagi para santri untuk merenungkan kembali perjalanan belajar selama 1 tahun. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana syiar bagi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo agar nilai-nilai kepesantrenan tetap terjaga dan diamalkan oleh santri selama berada di rumah. S3 TV melaporkan.